Ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari menang kali. Kita mesti anggap bahwa keterangan Pak Prabowo akhirnya mengakhiri semua spekulasi itu, termasuk spekulasi saya. Jadi kalau Pak Prabowo bilang saya hanya meneruskan sepenuhnya dan sudah lama dikader oleh Pak Jokowi, ya sebaiknya Pak Jokowi aja yang dari awal jadi 3 periode, jadi 5 periode bahkan kan. Ada pemilu, kalau sifat dari pemilu itu tidak menghasilkan perubahan. Walaupun kita tahu bahwa Prabowo memilih prinsip melanjutkan, iya, tapi yang dilanjutkan apanya, kan itu kan. Awal dari keruntuhan. Yang sekarang kita sudah mempersiapkan bagaimana supaya keruntuhan ini dipercepat. Karena kalau terlalu lama ketidakpastian itu, inflasi moral kita makin lama makin dalam tuh. Memang banyak pengkhianatan, dan itu pengkhianatan hanya terjadi di antara para pengkhianat. Itulah yang terjadi. Kecuali dia punya komitmen tinggi, menangnya tidak money politics, di DPR dia betul-betul idealis. Dan insya Allah orang seperti itu hanya bertahan 1 periode aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Setelah melihat pidato dari Pak Prabowo, beliau mengatakan bahwasanya beliau sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi jauh-jauh hari. Dan beliau pun pernah mengatakan ya bahwasanya beliau tidak akan maju menjadi presiden di tahun 2024 ini tanpa dukungan dari Pak Jokowi. Tentunya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo pun menggandeng Gibran sebagai wakilnya. Itu tidak bisa dipisahkan ya teman-teman, karena Gibran adalah anak dari Pak Prabowo. Tapi anehnya ketika di MK kemarin, MK justru menolak tidak adanya nepotisme di Pilpres tahun ini, tentunya di kubu 02, dan itu lucu banget. Sehingga banyak politikus pun yang mengatakan lalu Gibran itu anak siapa. Tapi tema hari ini kita bukan membahas soal itu ya, tapi membahas di mana Pak Prabowo akan melanjutkan penuh dari Pak Jokowi. Tentu hal ini membuat argumen dari Bung Rocky Gerung yang kemarin terbantahkan. Sehingga beliau pun agak bingung nih dengan karakter dari Pak Prabowo. Apakah ini hanya kamuflase saja atau ini benar-benar yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo ketika nanti menjabat menjadi seorang presiden? Karena saat ini yang masih menjabat jadi presiden adalah Pak Jokowi ya, tentu beliau menghormati. Tapi tidak tahu ketika nanti. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya pidato dari Pak Prabowo dan nanti akan dikomentari langsung oleh Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Saya bergabung dengan Pak Jokowi. Walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama 2 kali pemilihan umum, begitu beliau mengajak saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam. Dan saya mengatakan saya gabung. Saudara-saudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Dan untuk itu saya akan sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian,
beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang benar. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini ketemu ini. Jadi beliau bilang siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau ke Jepang. Ya, itulah pengakuan dari Pak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwasanya beliau sudah disiapkan sekali oleh Pak Jokowi hingga akhirnya beliau menjadi calon presiden dan terpilih menjadi presiden di tahun 2024 ini. Dan beliau pun mengatakan secara terang-terangan bahwasanya beliau akan maju menjadi presiden di tahun 2024 ini jika Pak Jokowi merestuinya. Dari pernyataan Pak Prabowo ini, jadi kita semakin bingung ya. Apakah ini ucapan asli dari hati nurani Pak Prabowo atau bagaimana gitu loh. Karena kalau memang ini apa adanya, berarti Pak Prabowo melanjutkan benar-benar apa yang telah digarap oleh Pak Jokowi. Sama saja ini Pak Jokowi 3 periode gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita lihat nanti teman-teman. Oke, kita lanjut lagi komentar dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Yang atau sebagai masyarakat yang berupaya melihat kejujuran di dalam leadership, kita mesti anggap bahwa keterangan Pak Prabowo akhirnya mengakhiri semua spekulasi itu, termasuk spekulasi saya yang menganggap bahwa Prabowo itu tentu seseorang yang punya kapasitas leadership dan ingin menunjukkan distingsi antara dia dan Jokowi. Walaupun kita tahu bahwa Pak Prabowo itu nyantri di kabinetnya Pak Jokowi. Tetapi di dalam politik kita mesti lihat seorang leader itu mesti ada distinctive karakter dengan yang sebelumnya tuh. Jadi kalau Pak Prabowo bilang saya hanya meneruskan sepenuhnya dan sudah lama di kader oleh Pak Jokowi, ya sebaiknya Pak Jokowi aja yang dari awal jadi 3 periode, jadi 5 periode bahkan kan. Kan logikanya begitu. Kita mau kasih keterangan ini pada Gerindra terutama atau koalisi Prabowo 02 ya, yang juga masih berupaya untuk menjadi murid dari Pak Jokowi. Padahal kita tahu Pak Jokowi itu di dalam banyak kritik yang bahkan disediakan secara metodologis. Kalau dalam negeri udahlah, kalau BEM kritik, guru besar kritik mungkin dianggap ya kalian kan nggak ada kekuatan. Tetapi di luar negeri itu dibicarakan bahwa Indonesia itu terjebak kembali pada otoritarian, pada proto-otoritarian. Dan itu yang menimbulkan semacam kemenyesalan kenapa kita tidak bisa tunjukkan bahwa Indonesia bisa dihidupkan lagi demokrasinya kan. Kalau Pak Prabowo bilang saya akan meneruskan tradisi Pak Jokowi, artinya dia akan meneruskan tradisi berhutang. Ya boleh baik berhutang, tetapi dalam komposisi yang baru mestinya, di mana variabel itu bukan sekedar rasio utang terhadap PDB, tetapi daya beli, disparitas. Kan itu yang mesti ditunjukkan kan. Yang kedua soal hak asasi manusia. Jokowi secara implisit tidak menghendaki oposisi, padahal oposisi hak asasi manusia. Berarti Prabowo akan melanjutkan hal itu tuh. Undang-undang ITE mungkin akan dikembalikan sifatnya pada aspek pidananya tuh. Jadi semua hal yang diterangkan oleh Pak Prabowo, kalau benar yang dia maksud bahwa dia dipersiapkan oleh Jokowi, artinya dia dipersiapkan untuk meneruskan semua kebijakan Jokowi, termasuk IKN, termasuk kereta cepat segala macam yang sebetulnya memboroskan anggaran, termasuk stunting yang 24%, termasuk macam-macam gitu. Nah, kita mau lihat sebetulnya diksi dari Pak Prabowo di awal pemerintahan dia nanti itu yang sudah terbaca bahwa ya buat apa sebetulnya ada pemilu kalau sifat dari pemilu itu tidak menghasilkan perubahan. Walaupun kita tahu bahwa Prabowo memilih prinsip melanjutkan tapi yang dilanjutkan apanya kan itu kan. Kan semua indeks
korupsi kita tuh turun terus, kita turun ke arah 37. Artinya hanya 37 orang Indonesia dari 100 orang yang jujur gitu. Apa ini yang mau dilanjutkan? Indeks korupsi kita dalam tatapan Freedom House, dalam tatapan lembaga hak asasi manusia itu jatuh jauh di bawah. Apa itu yang mau diteruskan? Odious debt kita juga begitu tuh. Jadi kelihatannya Prabowo mungkin ya kalau dibilang kesirep ya memang kesirep akhirnya kan. Ya. Tetapi orang masih menganggap ya kan belum dilantik Prabowo di Oktober kan. Itu artinya semua hal yang dibayangkan oleh Pak Prabowo itu masih bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi. Padahal kita tahu Prabowo sudah jadi leader. Nah, leader itu mesti tunjukkan leadership, bukan dealership. Ya. Tadinya saya termasuk orang yang mencoba juga punya analisis seperti Anda ya, bahwa ini pasti Pak bagaimanapun juga menyimpan strategi Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi gitu, sehingga seperti itu. Walaupun mungkin kepercayaan saya tidak sebesar Anda gitu. Tapi terpaksa dengan berbagai statement dari Pak Prabowo belakangan ini, saya mulai menjadi meragukan termasuk kepercayaan saya sendiri, keyakinan saya sendiri tentang Pak Prabowo. Jadi dari awal istilah koalisi artinya visinya udah selesai itu. Kalau koalisi yang sekarang dia pindah-pindah tuh. Karena dayanya daya adesi yang sebetulnya kimianya tuh doesn't mix itu, nggak pernah campur. Itu yang membedakan antara niat untuk menyelamatkan Indonesia dan niat untuk menggadaikan Indonesia. Hari-hari ini istilahnya adalah pengkhianatan. Pemimpin berkhianat, ada soal buat saya. Ketua partai berkhianat, capres berkhianat, nggak ada soal buat saya. Yang jadi masalah bagi kami, kalau intelektual berkhianat, kalau pemimpin agama berkhianat, itu yang jadi masalah bangsa tuh. Karena mereka ini, the intellectual, masyarakat sipil, adalah fondasi terakhir dari apa yang kita sepakati sebagai kehidupan masyarakat beradab itu. Yang berkhianat pasti nggak beradab. Jadi bahaya betul kalau rektor berkhianat, menekan mahasiswa untuk tidak boleh bicara. Kalau dekan berkhianat, memberi angka negatif pada dosen yang kritis pada pemerintah. Itu bahaya negeri ini kalau intelektual melakukan pengkhianatan. Kalau Menteri Keuangan berbohong, dia bukan intelektual. Boleh silakan berkhianat. Dan kepastian itu yang kita tunggu. Kita mendorong semua makhluk yang ada di istana itu saling berkhianat. Supaya ada basis kita untuk memulai yang baru. Gitu. Jangan tanggung, jangan cuma 2-3 orang berkhianat. Jadi semua hal yang buruk akhirnya harus kita komporin supaya makin lama makin buruk. Kita nggak mungkin menyelamatkan orang yang setengah-setengah. Jadi biarkanlah yang disebut political decaying ini, pembusukan politik berlangsung secara sistematis. Hanya dengan tumbangnya, gugurnya bunga yang udah busuk itu dimungkinkan ada kecambah baru tumbuh. 3 tahun yang lalu kita bikin dalil, atau saya bikin dalil, this is the beginning of the end. 3 tahun lalu saya sebut the beginning of the end. Awal dari keruntuhan. Yang sekarang kita sudah mempersiapkan bagaimana supaya keruntuhan ini dipercepat. Karena kalau terlalu lama ketidakpastian itu, inflasi moral kita makin lama makin dalam tuh. Inflasi moral. Kalau inflasi moral ada pada capres, wapres itu dengan mudah diselesaikan dengan transaksi. Tapi pada bangsa ini tidak boleh ada transaksi yang dasarnya merusak moral. Memang banyak pengkhianatan. Dan itu pengkhianatan hanya terjadi di antara para pengkhianat. Karena yang ditunggu publik adalah matahari moral. Bukan lagi matahari politik yang orang tahu, oh kasakusuk akhirnya. Tuh. Saya bicara dengan milenial. Mereka anggap bahwa nggak ada gunanya akhirnya kita memilih. Kalau pemimpin kita yang berjanji untuk melakukan perubahan, dianya sendiri berubah-ubah. Orang yang berubah-ubah tidak mungkin membuat perubahan. Setiap hari saya ada undangan 20 kampus. 20 kampus, 10 LSM, 30. Jadi satu bulan itu bisa 1000 undangan di situ. Itu dasarnya apa? Karena mereka ingin dengar suara yang sifatnya oposisi, tetapi oposisi yang basisnya adalah akal dan kolbu. Itu jadinya. Kalau saya sekedar ngomong hal-hal yang normatif, kuliah umum, bagi mereka dia mau dengar satu kuliah umum yang basah secara etis. Dan itu yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Miskinkan rakyat, siram dengan BLT, panggil lembaga survei, naik tingkat penerimaan Jokowi. Karena baru disiram BLT. Jadi memang ini negeri jahat. Jadi pengen dengerin langsung Bang Rocky Gerung bicara di depan mata gitu ya. Semangat beliau teman-teman perlu diapresiasi. Walaupun usia sudah mulai menua, tapi kemampuan kecerdasan tetap masih menyala. Cara bicaranya pun masih cepat gitu ya. Ya teman-teman semua, kita harus tetap semangat untuk berperan di negara kita yang dimana kita harus menjadi oposisi, mengkritik pemerintah untuk kemajuan negeri ini.
untuk menjadi alarm untuk pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena untuk melakukan sesuatu yang padahal salah gitu kan. Karena pemerintah itu digaji oleh rakyat dan dia harus perfect melakukan sesuatu untuk rakyatnya sendiri gitu. Oke teman-teman semua, ini ada cerita sedikit dari temannya Bang Refli Harun ya, seorang DPR. Coba kita dengarkan dulu. Dapat dia jadi anggota DPR dalam percobaan kedua kan. Usia ya mungkin baru 30 tahun lah, kurang dari 30 tahun, atau sudah 30 tahun lebih sedikit. Saya berpesan saja, gunakan ilmu pengetahuan sebaik-baiknya. Ada bilang, oh ya, terlalu luas bang, katanya panggil abang, terlalu luas bang, bumi ini untuk rezeki dan ya benar kalau dia begitu. Tapi ada dua hal. Dia waktu terpilihnya pakai money politik nggak, itu satu. Kedua, nanti akan kita lihat dia tergoda nggak. Tapi kalau dia sudah menggunakan money politik untuk memenangkan pertarungan, maka saya kira so easy dia untuk mengambil uang negara ketika dia menjadi anggota DPR. Karena harus ada cost recovery, political cost recovery. Itulah yang terjadi. Kecuali dia punya komitmen tinggi, menangnya tidak money politics, di DPR dia betul-betul idealis. Dan insya Allah orang seperti itu hanya bertahan 1 periode aja. Pada periode kedua dia nggak mau lagi. Ya siapa misalnya yang bisa tergoda? Ya kan? Tiba-tiba teman kita pakai Rubicon, ya kan? Ada tiba-tiba ada pesawat pribadi, rumah mewah, ada kolam renang di pinggir jalan besar. Saya pusing kan dengan teman saya yang aktivis LSM. Wah, dulu ya aktivis kayak kita kan, gitu-gitu aja. Oh, 1 periode jadi anggota DPR, udah punya rumah di pinggir jalan, gede, punya kolam renang di tempat yang mahal, dan saya perhatikan itu untuk semua infrastruktur tanah dan lain sebagainya nggak kurang dari 100 miliar. You can imagine. Dalam 1 periode. Dalam 1 periode, gitu. Sedap kan? Ya kita tidak mengatakan dia pasti uang haram, tapi maksud saya Tidak make sense secara. ya artinya dia menggunakan politik apa? Ya misalnya kan banyak sekali anggota-anggota DPR yang bisa main sana main sini, ya kan? Karena uang di politik itu gila-gilaan. Dan Besar dan berputarnya cepat. ya itu. Gimana? Ngeri kan? Gimana? Ngeri kan? Kuat nggak kira-kira iman kita kalau kita duduk di posisi seperti itu? Kuat nggak teman-teman semua? Jangan bilang ini wajar. No. Inilah karena kurangnya moral dan etika sehingga seseorang itu mau korupsi. Mereka juga tidak takut dengan hari kebangkitan kelak. Mereka tidak takut dengan Tuhannya dan mereka pun tidak takut ketika nanti sudah mati. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Jadi money politik itu sangat bahaya sekali ya. Tapi nyatanya rakyat kita masih senang banget kalau ada seorang yang mencalonkan diri malah justru yang dicari uangnya. Siapa yang terbanyak untuk memberikan uang kepada kita, maka itulah yang akan dipilih. Kan repot kalau kayak gitu teman-teman semua. Jadi kembali lagi ke rakyat. Bagaimana rakyat ini bisa menahan diri untuk tidak selalu uang-uang gitu loh. Tidak selalu gitu. Tapi tagih janjinya. Beliau mau menjabat menjanjikan apa dan ketika jadi tagih janjinya. Seharusnya seperti itulah yang sehat. Oke teman-teman semua, aku sudah cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.